bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, Minggu tanggal 22 September tahun 2024. Selamat ulang tahun saya ucapkan bagi saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan baik. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani juga secara jasmani, tambah mengenal dan mengasihi Tuhan. Diberkati Tuhan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara dimampukan jadi berkat bagi banyak orang untuk pekerjaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mengekspos kisah para rasul 20. Mari kita mempersiapkan roh jiwa tubuh kita supaya kita
siap mempelajari firman Tuhan, mengerti dan dimampukan Roh Kudus mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan baik, sabar, dan luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami sangat rindu untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi pelaku firman. Ampuni dosa kami kepada Tuhan dan sesama. Kuduskan kami karena anugerah dan kuasa darah-Mu. Dan tolong kami mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami pun harus diampuni Tuhan setiap hari. Bapa, hari ini kami mau mempelajari firman-Mu dari Kisah Para Rasul 20. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 20, sambil kita mendengarkan dengan seksama dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus Setelah memberkati. reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya, kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia.
Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi.
Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang yang banyak melakukan perjalanan selama pelayanan misinya. Dia memberitakan Injil, mendirikan jemaat baru, lalu mengunjungi atau memfollow up kembali jemaat-jemaat yang telah didirikannya, banyak di daerah sekitar Yerusalem, Asia Timur, Asia Kecil, dan sebagian Eropa. Rasul Paulus menguatkan hati banyak orang percaya secara konsisten dengan cara mengunjungi atau menulis surat. Dan masih ada tercatat sampai hari ini menjadi berkat buat kita semua untuk menghibur, mendorong, menguatkan, memuji kelakuan yang benar, menasehati kalau salah, menegur dengan tegas, bahkan mendisiplin dengan keras dan tegas bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Dengan kekuatan Roh Kudus, Paulus selalu berusaha mengajar orang-orang percaya untuk hidup taat, kuat, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan pertobatan. Sehingga setiap orang percaya boleh setia melakukan firman Tuhan, hidup tiap hari sesuai kehendak firman Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu jemaat mula-mula termasuk sampai hari ini kita orang Kristen harus menghadapi banyak masalah, tantangan, penganiayaan dari berbagai pihak yang tidak suka kepada kekristenan. Saat itu orang Yahudi dan juga penjajah orang Romawi. Saudara, teks Kisah Para Rasul 20 ini mencatat perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga, yang terakhir sebelum dia akhirnya pulang ke Yerusalem dengan rombongannya, ya, dan lalu mengalami penganiayaan, ditangkap, dipenjara, dan seperti apa yang Roh Kudus berulang kali sudah sampaikan, dia harus mati di Roma. Tapi sebelum dia mati, dia memberitakan Injil dengan efektif agar dunia boleh mendengar siapa Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Perlu kita ketahui bahwa Roma saat itu adalah pusat pemerintahan dunia. Paulus melayani pekerjaan Tuhan yang berat sulit itu dengan tim kerja yang beragam latar belakang. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memiliki karakter baik yang teruji. Ingat kasus Markus, di mana Rasul Paulus sangat concern mengenai karakter. Tapi Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timotius, Tychicus, Trophimus, belum lagi tercatat Silas dan tabib Lukas penulis kitab Para Rasul. Mereka adalah tim kerja pelayanan yang solid bersama Rasul Paulus. Setiap kali Paulus datang mengunjungi gereja atau jemaat Tuhan, ia selalu melayani dengan eksposisi pelajaran firman Tuhan yang terperinci, disertai juga diskusi dan tanya jawab. Sesudah itu ada sakramen perjamuan kudus. Karena Paulus sungguh-sungguh rindu jemaat memiliki pengetahuan firman Tuhan yang benar dan teguh. Jangan asal-asalan menjadi orang Kristen sehingga mudah goyah dan disesatkan. Tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh otentik, orang Kristen yang sungguh-sungguh teguh sehingga dapat mengajar banyak orang, supaya banyak orang mengenal Kristus secara benar, secara pribadi. Jadi Rasul Paulus mengadakan reformasi. Ya, dia membuka Alkitab, boleh dibaca dan boleh didiskusikan. Paulus rindu jemaat mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang benar. Sebab itu mereka harus belajar firman.
bukan jadi orang Kristen keturunan, tetapi sungguh-sungguh mengerti sehingga bisa menjadi pengajar bagi banyak orang. Jadi dimuridkan untuk memuridkan banyak orang. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan setiap hari? Sebab Alkitab katakan kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak berarti, bahkan bisa sesat. Sebab itu mari sementara kita masih diberi kesempatan, kesehatan, ya, keleluasaan, Tuhan tolong kita punya roh yang bernyala-nyala untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Amin, amin, amin. Nah, tercatat mengenai peristiwa jatuhnya Eutikus, anak muda yang duduk di jendela lantai 3 dan mengantuk. Karena Paulus lama mengajar firman Tuhan dari malam sampai dengan subuh, seperti acara doa semalaman gitu. Ngantuk waktu dengar firman Tuhan, tidak konsentrasi, jatuh dari lantai 3 dan meninggal. Puji Tuhan untuk masih ada mujizat, ada kesempatan kedua si Eutikus diberi hidup. Pasti dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi kalau mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, datang beribadah, tolong persiapkan diri dengan baik supaya jangan ngantuk, jangan asal-asalan, nanti kayak Eutikus loh. Nah, dicatat juga ada sekelompok orang yang mau membunuh Paulus. Mereka tidak mau Paulus memberitakan Injil, ya. Tapi puji Tuhan, Paulus diberi keteguhan hati untuk terus memberitakan Injil. Tetap rajin, tetap bersemangat, dan jaga hati, rendah hati, tidak sombong. Dia melayani Tuhan. Dan lihat saudara, karena dia setia, maka penyertaan Tuhan selalu ada untuk hidupnya. Dan bahkan sampai matinya pun dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kehidupan Paulus sangat berguna bagi banyak orang. Ini bukan kata Paulus, tapi dicatat dengan ilham roh oleh tabib Lukas, orang yang pengamat yang detail dan benar. Dicatat bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Paulus punya roh yang bernyala-nyala supaya banyak orang boleh bertobat dari dosa dan percaya kepada Kristus. Paulus tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dia selalu punya motivasi yang benar. Puji Tuhan, dia tidak tergoda dalam motivasi yang salah, seperti melayani karena uang, karena harta, karena benda, karena fasilitas, karena ingin kedudukan, dihormati, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Paulus tidak. Dia tahu kalau dia bisa dibenarkan semua karena anugerah Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh militan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apa motivasi atau tujuan hidup kita? Mari kita periksa. Ada orang yang ingin hidup kaya, maka dia akan jatuh dalam banyak pencobaan, karena akar segala dosa ialah cinta akan uang. Bahkan karena cinta akan uang, orang rela meninggalkan Kristus, menjual dirinya dan menjual keluarganya dan lain sebagainya. Kita sudah tahu. Ada juga yang ingin tenar, terkenal, dan lain sebagainya, sehingga dia rela melakukan segala hal yang salah. Akhirnya tenar sementara, habis itu sesal selamanya. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk mengerti bahwa hidup kita karena Tuhan dan harus mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun kita lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Biarlah hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Janganlah hidup kita mempermalukan Tuhan. Tuhan tolong kita.
Kalau kita pernah melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan, mari kita segera bertobat dan minta Tuhan mereformasi kehidupan kita. Selama masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Tuhan sanggup memakai Paulus yang jahat, ya, Saulus yang jahat, yang salah, diperbaharui menjadi Paulus yang luar biasa di tangan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Dari sesat, salah tidak berarti menjadi benar dan berguna bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Perikop yang terakhir mengenai perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Saudara, Paulus merasa bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengan jemaat di Efesus, karena Roh Kudus sudah berulang kali menegaskan bahwa dia akan ditangkap, dibelenggu, dan mati di Roma. Jadi Paulus pada kesempatan yang sangat baik itu, dia melakukan hal yang sangat tepat. Dia menasehati, mendoakan, dan mendorong jemaat. Ya. Paulus seorang pelayan Tuhan atau misionaris yang sungguh-sungguh profesional. Dia punya wawasan, pengetahuan, pemahaman yang dalam dan luas tentang firman Tuhan. Ia mampu berbicara, berdiskusi detail, berdebat demi kebenaran Injil kepada siapapun. Orang rendah, orang menengah, orang dengan kasta tinggi. Dia apologet, pembela firman Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati dia dengan hikmat dan pengetahuan. Selanjutnya Paulus juga punya kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan dengan baik kepada banyak orang, transfer knowledge. Jadi dia bukan cuma pintar sendiri, tapi dia diberi kemampuan untuk bisa mengajar dengan detail, sehingga iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir, Paulus punya hidup integritas yang tinggi. Dia setia taat pada tujuan hidupnya, yaitu mempermuliakan Tuhan, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, Yahudi maupun non-Yahudi. Dia sungguh bertanggung jawab, berkomitmen melayani Tuhan, walaupun situasi kondisi hidupnya amat sangat sulit. Dia banyak kali menderita secara fisik maupun secara fisikis. Bahkan dia harus siap mati karena Injil. Ia mau sungguh-sungguh tuntas menjalani hidup, tugas dan tanggung jawabnya. Paulus seorang yang terkenal bersih, jujur dalam hal keuangan. Ya. Dan dalam hal-hal lain, ia bekerja keras untuk membiayai hidupnya. Dia tidak hidup dari sumbangan jemaat. Dia bekerja keras untuk juga bukan hanya membiayai hidupnya, tetapi pelayanannya, karena dia pergi kemana-mana dan itu perlu uang untuk transportasi, akomodasi, konsumsi bagi dirinya, bagi rekan-rekan kerja sepelayanannya, dan juga untuk membantu orang-orang miskin. Jadi dia bukan cuma ngomong nyuruh, tapi dia mempraktekkan dan melakukan. Kita tahu itu semua anugerah Tuhan. Paulus sangat rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, agar sebanyak mungkin banyak orang menjadi percaya. Nah, dalam kesempatan akhir ini, Paulus menasehati para pemimpin di jemaat Efesus. Untuk apa? Untuk mengikuti teladan hidupnya. Sungguh-sungguh jadi murid Kristus, lakukan firman Tuhan, berdampak positif bagi banyak orang, bagi lingkungan, supaya Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Dan juga waspada terhadap ancaman-ancaman yang pasti akan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan dari iblis dan orang-orang yang mau dipakai iblis. Saudara,
Dan ini terbukti. Gereja Efesus sekarang ada di Turki. Saudara boleh lihat apa yang terjadi di sana. Karena mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka kaya, mereka sombong, mereka lupa bahwa semua yang baik datangnya dari Tuhan. Sehingga menimbulkan perpecahan. Tidak lagi menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang kaya tidak memperhatikan yang miskin. Yang pintar tidak memperhatikan yang bodoh. Sehingga terjadi sekat pemisah. Dan sekarang kekristenan bukan lagi mayoritas di Turki. Tapi puji Tuhan, dalam 3 tahun ini sudah mulai ada terjadi gerakan luar biasa. Orang-orang haus rindu lapar karena orang-orang Turki sekarang banyak yang ateis dan agnostik. Mereka haus lapar karena ada sesuatu di dalam hidup manusia tidak bisa diisi dengan uang, dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan ketenaran, dengan kesehatan. Hanya bisa diisi oleh damai sejahtera dari Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan pencipta hidup manusia. Doakan mengenai Turki, saudara. Selain berdoa buat Indonesia, doakan agar 7 gereja dan banyak gereja yang dulu pernah dirintis oleh Rasul Paulus kembali kepada cinta yang mula-mula. Dan mari kita berjaga-jaga tidak mengulang kelakuan yang sama. Kalau Tuhan memberi kita kesempatan nanti untuk membedah atau mengekspos kitab Wahyu, kita akan lihat apa penyebab mereka mengalami kehancuran. Dan pesan yang kita dapat melalui Kisah Para Rasul 20 ini, saudara-saudara, yang pertama, mari kita sungguh-sungguh hidup berintegritas menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan dan jangan mempermalukan Tuhan. Kalau kita salah, kita akui salah, minta maaf dan berubah. Jangan cuek. Karena kita adalah imamat yang rajani, orang-orang yang seharusnya hidup kudus dan benar, supaya kita diberi kesempatan, kemampuan, kuasa Tuhan menyertai untuk dapat bersaksi kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang hebat di dalam hidup kita, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Tuhan tolong kita semua, ya, biar kita termotivasi untuk menyelesaikan rencana Tuhan secara pribadi maupun secara bersama. Tuhan mau kita semua jadi pemberita Injil dengan perkataan dan perbuatan. Kalau kita setia melakukannya, firman Tuhan berkata Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin, amin, amin. Masalah boleh datang banyak, tidak bergantian, serentak ataupun bergantian. Tapi kalau Tuhan Immanuel, kita akan sah. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan mempelajari Kisah Para Rasul 20. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami untuk diajar terus, diingatkan, ditegur, diperbaiki kelakuan kami yang salah, dikuatkan waktu kami lemah. Kami sungguh-sungguh mau menggenapi maksimal rencana Tuhan. Tolong kami jadi saksi Tuhan yang efektif bagi keluarga kami. Kami rindu keluarga kami, keluarga besar kami, Tuhan lawati supaya ada pertobatan dan kebangunan rohani. Kami rindu komunitas kami, lingkungan kami, Tuhan lawati dan Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Masalah kami Tuhan tahu, kami bilang Bapa, tolong dan teruslah ajari kami apa yang harus kami lakukan. Tambahkanlah iman kami, tambahkanlah hikmat kami. Tuhan menuntun langkah kami setiap hari, supaya hidup kami benar dan memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan kaum muda. Kami mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Kami mohon berkat Tuhan bagi para pengerja-Mu, supaya kami semua dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna bagi saya dan saudara.
cinta Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus ada bagi kita. Tenang dan terimalah damai sejahtera Allah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara dalam minggu yang akan datang. Immanuel. Amin.